Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, rasanya tidak ada bayi yang tidak lucu. Semua bayi tampak lucu dan menggemaskan. Matanya yang polos menatap setiap orang dengan tulus tanpa curiga. Tangannya yang gemuk menggapai orang yang ada di dekatnya. Semuanya tampak menyenangkan. Tetapi lama-kelamaan anak mulai belajar dan mengamati situasi di sekitarnya. Mereka tanpa diajarkan mulai berani berbohong dan sedikit menikmati bermalas-malasan. Jadinya, tidak banyak anak yang dengan kemauannya sendiri belajar untuk bertanggung jawab. Mereka dengan muka polosnya bisa berkata kepada orang tuanya, "Tidak kok, saya tidak makan coklat lagi." Padahal bibirnya belepotan coklat. Sedikit-sedikit mulai berbohong dan mencari alibi kalau sudah tidak bisa menyalahkan orang lain. Begitulah, memang kalau diperhatikan, berbuat bohong sedikit itu hanya awalnya saja yang deg-degan. Selanjutnya berbohong jadi kebiasaan dan tidak merasa bersalah lagi. Lagi pula, mana ada perbuatan dosa yang tidak enak. Bolos sekolah nikmat sekali, nyontek juga menyenangkan. Bisa dapat nilai lumayan tanpa susah belajar. Copas sana sini jadi skripsi dan bekal sarjana. Sogok sana sini bisa dapat kemudahan, urusan pun jadi lancar. Ada uang, ada barang. Selingkuh, katanya selingan keluarga utuh, kampret. Awalnya takut ketahuan, begitu berhasil dengan kebohongannya, jadilah mulai ketagihan. Begitulah manusia akan menjadi terbiasa berbuat dosa dan akhirnya mencari pembenaran. Ini hanya dosa kecil, bukan dosa besar. Semakin kita terlilit dosa, semakin sulit kita terlepas dari jeratannya. Sayangnya, di hadapan Tuhan, semua dosa adalah sama. Akibatnya tetap manusia kehilangan kekudusan dan tidak dapat bertemu Allah Sang Maha Kudus. Hanya karena kemurahan dan kasih
Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus, kita diberikan kemampuan untuk melawan dosa. Ya, merasa berdosa dan bersalah adalah bisikan Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan telah mendukakan hati Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, misteri Perjanjian Lama adalah kerinduan Allah akan kembalinya manusia kepada Penciptanya, sehingga akhirnya dinubuatkan kedatangan Sang Mesias. Perjanjian Baru dimulai dengan kehadiran Sang Mesias sampai dengan kisah sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Ajaran-ajaran dan ketetapannya dibagikan di antara para murid melalui surat-suratnya di Perjanjian Baru, supaya kita manusia pulang kembali kepadanya. Semoga Paskah tidak hanya dirayakan setahun sekali, tetapi setiap hari merupakan hari kebangkitan kita terhadap dosa. Kita tidak mampu melawannya karena kita masih hidup dalam daging, tetapi hanya karena pimpinan Roh Kuduslah kita diberikan kekuatan untuk melawan dosa dan berbuahkan penguasaan diri. Dengan tetap merendahkan hati, kita berharap terang Kristus senantiasa menjadi kompas kehidupan kita setiap hari. Bukan hanya menerangi kehidupan kita, tetapi juga memberikan dampak positif dan harapan bagi orang-orang di sekitar kita dan alam ciptaan. Saudara-saudari yang terkasih, cerita anak-anak yang sangat populer, Pinocchio, adalah kisah sebuah boneka kayu yang hidungnya akan semakin panjang apabila ia berdusta. Temannya si Jimmy jangkrik mengatakan, "Jadikan hati nurani sebagai penuntunmu." Pinocchio pun menuruti nasihat temannya itu. Ia bertobat lalu kembali kepada Geppetto penciptanya. Pinocchio kemudian berbakti kepada Geppetto dan dibebaskan dari tali-talinya. Ada sebuah prinsip dalam cerita ini yang pantas diterapkan bagi kita, anak-anak Allah. Jika kita tidak mendengarkan suara dari dalam batin kita, suara Roh Kudus yang mengatakan apa yang perlu atau tidak perlu kita lakukan, maka hidup kita akan terbelenggu. Karena memang nurani yang murni akan memberikan kebebasan. Banyak orang tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengambil keputusan yang saleh. Hati nurani mereka lemah, dan mereka dengan mudah diombang-ambingkan oleh sikap orang lain. Dan ada juga orang yang hati nuraninya telah rusak. Ukuran yang mereka pakai untuk menilai yang baik dan yang jahat telah rusak, tercemar, dan tidak kudus. Bandingkan Titus bab 1 ayat 15. Namun, yang paling menyedihkan adalah mereka yang hati nuraninya telah memakai cap dusta dan kesesatan. 1 Timotius bab 4 ayat 2. Mereka telah sekian lama menolak suara Roh Kudus yang menggerakkan, sehingga tidak dapat lagi mendengarkan bisikan hati nurani. Mungkin Anda bertanya, bagaimana kita dapat memiliki hati nurani yang bersih? Kita harus bertobat dari dosa dan berbalik kepada Tuhan Sang Pencipta. Kita harus meminta Dia memperbaharui hasrat dan sikap kita sesuai dengan sabdanya dan kemudian menaatinya dengan hati-hati. Hati nurani adalah kompas yang dapat dipercaya jika sabda Allah menjadi pusat hidup kita.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya kehidupan, hidup kami telah Kau sinari cahaya dengan perantaran Yesus Putramu terkasih. Kami mohon, perkenankanlah kami memperhatikan sabdanya dan menghayatinya dalam hidup kami. Sebab dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.